Baiklah, kita mulai dari bab 1. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di bab 1 ini ada 3 pokok materi yang harus kita pelajari. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Baik, kita bahas yang poin pertama. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, ada 5 masa yang terjadi pada saat penerapan Pancasila tersebut. Yang pertama, masa tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada tahun 1945 sampai 1950 adalah masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini terjadi pemberontakan, yaitu pemberontakan PKI, pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dan Jawa Timur, adanya terjadinya APRA dan juga Andi Agis, dan pemberontakan RMS. Nah, apa saja sih yang terjadi dalam pemberontakan PKI? Nah, PKI memberontak pada tahun 1948 di kota Medium, Jawa Timur. Musso sebagai ketua PKI melarikan diri ke luar negeri pada tanggal 19 September 1948 setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Nah, adapun tujuan daripada tokoh PKI atau disebut dengan Musso adalah untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Republik Soviet Indonesia. Ya, itulah tujuan daripada tokoh PKI. Terus pada tanggal 30 September 1948, tentara Republik Indonesia kembali merebut kota Medium. Nah, akhirnya Musso pun tewas ditembak dalam sebuah pengepungan oleh TNI pada tanggal 31 Oktober 1948. Jadi tokoh daripada PKI tersebut, ya, atau disebut dengan Musso, itu tewas ditembak dalam sebuah pengepungan, ya. Adanya pengepungan oleh Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1948. Nah, yang kedua yaitu pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, DI atau disebut dengan Darus Islam, ya, Darul Islam, dan TII atau disebut dengan Tentara Islam Indonesia berniat mendirikan negara dengan dasar Islam. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia atau disebut dengan NII di Jawa Barat. Nah, setelah diproklamasikan, pasukan Amir Fatah menyatakan bergabung dengan DI atau TII dan memproklamasikan berdirinya Darul Islam pada tanggal 23 Agustus 1949. Ya. Nah, yang ketiga yaitu APRA, ya, atau disebut dengan Angkatan Perang Adil. Nah, APRA ini didirikan oleh Raymond Westerling, ya. Jadi APRA ini melakukan pemberontakan pada tanggal 23 Januari tahun 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung, ya. Jadi APRA ini didirikan oleh tokoh yang bernama Raymond Westerling, ya. Dan APRA ini melakukan pemberontakan dan berhasil juga menguasai sebagian kota Bandung. Oke, nah, namun berkat dukungan rakyat, operasi militer yang dijalankan tentara APRIS ini atau bisa disebut dengan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat akhirnya berhasil menumpas pemberontakan APRA, ya. Jadi ini berkat dukungan rakyat, ya. Berkat dukungan rakyat bahwa operasi militer yang dijalankan tentara APRIS ini
Akhirnya berhasil menumpas pemberontakan APRA dan akhirnya Westerling melarikan diri ke luar negeri. Ya, tokoh yang bernama Raymond Westerling yang mendirikan APRA ini akhirnya melarikan diri ke luar negeri. Baik, kita lanjut nomor 4 yaitu Andi Agis. Nah, pada tanggal 5 April tahun 1950 terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh Kesatuan Bekas KNIL dan yang dipimpin oleh Kapten Andi Agis. Nah, Kapten Andi Agis ini adalah mantan daripada perwira KNIL. Ya, jadi Kapten Andi Agis ini memberikan sebuah tuntutan, yaitu hanya pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT atau disebut dengan Negara Indonesia Timur. Dan pada tanggal 8 April 1950 pemerintah pusat RIS ini mengeluarkan ultimatum kepada Andi Agis, yaitu tujuannya untuk melaporkan diri ke Jakarta dalam waktu 2x24 jam. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan ultimatum tersebut, namun Andi Agis tetap juga tidak datang ke Jakarta. Akhirnya pemerintah pusat mengirim pasukan ekspedisi untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Agis tersebut. Dan seluruh pasukan ekspedisi ini berhasil mendarat pada tanggal 26 April tahun 1950. Dan pada bulan yang sama pula Andi Agis ini menyerahkan diri, tetapi pertempuran sengit tetap terjadi pada bulan Mei dan Agustus tahun 1950. Nah, terus pemberontakan berikutnya yaitu pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan atau disebut dengan RMS ini dipimpin oleh Dr. Somokel, yaitu mantan jaksa agung di Nusa Tenggara Timur. Nah, RMS ini berdiri pada tanggal 25 April tahun 1950. Dalam pemberontakan RMS ini adanya gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Awalnya pemerintah bersikap lunak dengan merundingkan masalah RMS secara damai, tetapi ditolak. Dan akhirnya pemerintah mengirim ekspedisi militer ke Maluku dan pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Nah, itulah terjadinya pemberontakan pada tahun atau pada masa 1945 sampai dengan 1950 ya.